Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberinya nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat kesehatan. Selanjutnya, marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing yaitu Buya Eko Priyadi SHI SHMH, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Adanya saya di sini akan mempresentasikan hasil resuman saya yang berjudul tipe-tipe hukum. Menurut Nonet dan Selnich, tipe-tipe hukum modern terbagi kepada 3, yaitu tipe hukum represif, otonom, dan responsif. Yang pertama, tipe hukum represif. Tipe hukum represif adalah hukum yang mengabdi kepada kekuasaan, hukum, dan tertib sosial yang represif. Penegakan hukum dengan cara represif memang seringkali dikaitkan dengan kekuasaan. Akan tetapi, bukan berarti bahwa dengan cara-cara ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang lebih besar. Malah sebaliknya, represif harus dipandang sebagai tanda lemahnya kekuasaan. Adapun ciri-ciri umum dari tipe hukum represif yaitu yang pertama, institusi-institusi hukum lebih langsung terlihat ataupun langsung terbuka pada kekuasaan politik. Institusi hukum diidentifikasikan dengan negara dan tunduk kepada rasio diktat. Adapun yang kedua ialah perspektif rasio mendominasi segalanya. Dalam perspektif ini, pemerintahan cenderung untuk mengidentifikasikan kepentingannya dengan kepentingan masyarakat. Adapun yang ketiga, kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan menjadi terbatas. Keempat ialah badan-badan pengawas khusus menjadi pusat-pusat pengadilan yang sangat bebas. Yang kelima ialah melembagakan keadilan sosial dengan mengkonsolidasikan dan mengesahkan pola-pola subordinasi sosial. Yang keenam, hukum dan otonom resmi menjadi pengadilan yang mengabdi kepada konformasi sosial. Meskipun represif sering berbentuk dengan penindasan ataupun pemaksaan secara terang-terangan, akan tetapi penindasan ataupun pemaksaan itu sendiri bukanlah merupakan ciri tanda menentukannya sifat represif itu, melainkan diacuhkan atau diterlantarkannya kepentingan masyarakat. Mengenai perbedaan antara represif dengan pemaksaan, yaitu yang pertama, tidak semua represif itu memaksa, dan tidak semua pemaksaan itu adalah represif. Baiklah, yang tipe kedua yaitu tipe hukum otonom. Hukum otonom berorientasi pada pengawasan atas kekuasaan hukum represif. Adapun ciri-ciri umum yang terlihat pada hukum otonom yaitu yang pertama, penekanan pada peraturan-peraturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan hukum, baik itu resmi maupun swasta. Adapun yang kedua, terdapatnya pengadilan yang bebas untuk didatangi kapan saja, serta tidak dapat dimanipulasi oleh kekuasaan politik maupun ekonomi, dan memiliki otoritas eksklusif untuk mengadili pengadilan
atau untuk mengadili pelanggaran hukum, baik itu pejabat tinggi maupun individu-individu swasta. Dengan hukum otonom ini, pengadilan berusaha agar hukum ditegakkan secara adil. Hanya saja, sumbangannya baru sebatas pada perwujudan keadilan prosedural saja. Kemudian, kelemahan yang terlihat pada perhatian yang terlalu besar pada pentaatan peraturan secara ketat, yang pada akhirnya akan menjadi tujuan lepas dari tujuan hukum itu sendiri. Adapun produk akhir dari hukum otonom adalah legisme dan formalisme. Sedangkan tipe hukum yang ketiga yaitu tipe hukum responsif. Sifat hukum responsif mengandung suatu komitmen pada hukum, dalam perspektifnya, dalam pemberlakuannya. Dalam konteks ini bisa terdapat dilema pada institusi ataupun hukum, terutama pada permasalahan perwujudan ataupun integritas. Integritas berarti bahwa suatu institusi dalam menyelesaikan persoalan sosial masih tetap tercatat ataupun masih tetap mengikuti prosedur dan cara pelaksanaannya berbeda dengan institusi yang lainnya. Sementara itu, jika mempertahankan integrasi dapat mengakibatkan terisolasinya institusi dari realitas sosialnya. Ia lalu akan menjadi berbeda dikarenakan ia akan berbicara dengan bahasanya sendiri, caranya sendiri, bereaksi dengan caranya sendiri, serta ia akan kehilangan interpretasi dari sosialnya. Dalam pihak lain, keterbukaan sempurna juga akan membawa dilema. Bahasa institusi akan sama dengan bahasa masyarakat pada umumnya. Tidak ada lagi arti-arti khusus dan aksi-aksi institusi akan disesuaikan seluruhnya dengan kekuatan-kekuatan lingkungan di sosial itu. Dan pada akhirnya tidak ada lagi kekuatan institusi untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, institusi ataupun hukum yang bersifat represif harus tetap memiliki pedoman yang esensial bagi integritasnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari hasil resumen saya. Apabila ada kesalahan kata, mohonlah saya dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.